Record dulu. Assalamualaikum untuk teman-teman yang sudah bergabung. Perkenalkan, titik 4. Nah, adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, jadi guru itu diibaratkan lalu disiram, dirawat. Nah, jadi kalau misalnya si petani atau kita itu menanam lewat. Lalu ada lagi di sini perubahan pada tangan gitu kan. Ada A dan B. A itu ibaratkan secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu misalnya kalian gitu kan menggenggam sesuatu yang berharga menurut tangan Anda. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira dibuka apa enggak tangan tersebut? Diri kita. Nah, diri kita. Sama halnya dengan disiplin. Nah, nanti itu siswa sendiri yang mengizinkan diri. Lalu yang kedua itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat anak itu lebih condong ke hal yang kurang gitu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjutnya yang memiliki kontrol. Tadi kan yang memiliki kontrol itu kan sebenarnya kita sendiri itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju bergotong royong dan kreatif. Sih pernah kan taruh sebentar. Ada yang mau gabung. Nah, di sini hadiah. Nah, di sini ternyata penghargaan itu kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat Konsekuensi karena terlambat. Murid di Hukuman semua itu. Kayak hukuman. Bedanya apa sih? Dia tulis karena tersenggol pada saat belajar. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah mengenai. Nah, tadi Muis jawab murid konsekuensinya seperti ini gitu. Jadi kalau hukuman itu dia dadakan gitu. Lanjut lagi, bagaimana mereka saat membuat kesalahan itu, bagaimana bisa diterima kembali oleh kelompok mereka. Kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita tuh pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini itu kan jadi kan di sini tentang kesehatan. Misalnya kita di jalan berarti kalau kita ingin selamat kita harus menggunakan itu tuh anak bilang saya ingin kelas yang bersih, saya ingin kelas yang ada dukungan dari luar, misalnya dari penghargaan atau menurut Ibu Bapak yang termasuk pada keyakinan kelas. Nah, iya betul. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Iya, menjaga kebersamaan. Di sini kita patuh pada peraturan. Karena kita nggak mau dapat hukum, karena kalau misalnya nggak datang jam 7, berarti nanti kita dapat hukuman gitu. Datang tepat waktu, berarti nanti saya dapat pujian dari guru diri sendiri, berarti memang saya harus datang tepat waktu. Jadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu menstabilkan identitas itu lebih ke kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan pengakuan, penguasaan gitu. Nah, di sini guru bisa berkata, kamu bisa kamu. Nah, ini saat anak membuat kesalahan. Yang aku bilang kayak gitu. Kalau yang penghukum itu justru anak itu. Nah, gitu. Jadi tolong bantu ibu ya. Nah, jadi kita sebagai teman posisinya itu anak membuat salah, kita cari tahu dulu terlambat lagi kayak gitu. Itu namanya sebagai Iya, aku idem. Budi ya. Stop share ya. Yang kecil Bu Eni. Sama nanti aku kirim ya. Sama materinya ada kok bagus bener ya. Itu materi aku kuliah kemarin. Tentang budaya positif. Kayaknya udah ya, udah cukup ya. Ada webinar yang sederhana ini. Mohon maaf kalau misalnya cara penyampaian saya sampaikan itu bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Kurang record dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Perkenalkan nama saya Weni Puspitaloka. Saya di sini itu bukan ingin menggurui, tapi di sini hanya ingin berbagi berbagi ilmu gitu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Ini adalah ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti guru penggerak.
Lalu di sini ada yang mau gabung lagi. Budia. Kita mulai aja ya. Selamat datang untuk suaminya Bu Is sama Budia. Taruh sebentar. Taruh. Iya kan. Mana ya? Share. Ada kelihatan belum? Dah, ya. Udah. Udah bulan. Udah ya. Nah, Budianya keluar. udah ya. Di sini itu saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Ini itu ada pada guru penggerak pada modul 1.4. Nah, sebelum kita membahas tentang budaya positif, kita mengenal dulu peran guru. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, jadi guru itu diibaratkan sebagai petani, sedangkan sekolah itu diibaratkan sebagai lahannya atau tanahnya, dan murid itu diibaratkan sebagai bibit. Jadi, walaupun si anak itu bibitnya itu kurang bagus, tapi kalau petani itu bisa menyediakan tanah yang subur, lalu, disiram, dirawat, nah bibit itu pun akan tumbuh, lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya si petani atau kita itu menanam bibit jagung, nggak mungkin kan kalau misalnya bibit itu berubah menjadi bibit padi atau bibit cabe. Jadi anak itu kalau misalnya memang sudah memiliki suatu potensi itu, kita nggak bisa memaksakan si anak itu harus bisa A, harus bisa B, karena emang anak itu sudah kodratnya seperti itu. Nah, itulah peran guru. Lanjut, lewat. Lalu ada lagi di sini perubahan paradigma. Di sini saya ada kegiatan kepalan tangan gitu kan. Ada A dan B. A itu ibaratkan Anda, dan B itu ibaratkan teman Anda. Ada yang masuk lagi. Jadi di sini Sobreka secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Aduh, lalu sebentar. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, yang saya ingin tanya, apa yang terjadi? Kira-kira kalau misalnya kalian gitu kan, menggenggam sesuatu yang berharga menurut kalian, tapi teman Anda itu berupaya untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira dibuka apa enggak? Enggak. Enggak? Enggak. Enggak. Kan soalnya berharga. Nah, tapi kan di situ ada yang merayu, ada yang menyuap, menghardik. Nah, pasti kan jawabannya bervariasi ya. Ada yang membuka, ada yang menutup juga kan. Nah, di sini itu kontrolnya ada pada siapa tangan tersebut? Diri kita. Nah, diri kita. Nah, jadi kontrol itu sebenarnya kan ada pada diri kita sendiri, sama halnya dengan disiplin. Nah, nanti kita bahas di sini ya sebentar. Nah, kok nggak bisa berubah? Aduh, maaf ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan. Di sini itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini itu kita tuh sebenarnya nggak bisa mengontrol murid gitu kan, karena murid sendiri kalau misalnya dia sudah memiliki suatu pilihan, walaupun kita bisa mengontrol, tapi sebenarnya itu siswa sendiri yang mengizinkan kita mengontrol dirinya, karena sebenarnya kontrol sendiri itu ada pada diri murid sendiri. Lalu yang kedua itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya kritik atau membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya itu
kurang baik ya, karena kalau misalnya kita mengkritik atau membuat anak bersalah itu malah justru anak itu ngerasa dirinya itu rendah gitu, jadi malah membuat anak itu lebih lebih condong ke hal yang kurang Down ya? gitu, mhm. Ke down. Lalu ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan efektif itu bisa berupa misalnya pujian, nah itu penguatan positif. Lalu ada lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut lagi, di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi kan yang memiliki kontrol itu kan sebenarnya kita sendiri ya. Nah, di sini ada stimulus respon dan perbedaan dari teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang keduanya itu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, sebenarnya kita akan membahas disiplin di sini. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, disiplin itu maknanya berubah. Jadi sesuatu yang mendapat kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita dengar kata disiplin kan kita dengarnya tentang peraturan, terus harus tepat waktu, terus hukuman. Nah, budaya kita itu menganggap disiplin itu seperti itu. Nah, lalu di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tahu kan? Pasti tahu ya. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman, mandiri, bernalar kritis, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Ibu guru dan bapak guru pasti pernah kan taruh sebentar, ada yang mau gabung. Ada yang mau gabung. Admit. Nah, di sini ada pasti bapak ibu guru itu memberikan namanya penghargaan kepada anak. Itu berupa ujian ataupun berupa hadiah. Nah, di sini ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik anak. Ternyata penghargaan itu nggak selamanya itu baik. Nah, di sini lanjut lagi. Nah, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba saya ingin bertanya, di sini silakan Bapak Ibu guru itu menentukan ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk? Konsekuensi karena terlambat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman semua itu. Konsekuensi. Apa ya hukuman? Bedanya apa sih, Bu? Sekarang, Hukuman sama nanti konsekuensi. kita bahas. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid Jawab. disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, mengenakan sepatu seharian di sekolah kan tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Coba kita jawab, kita lihat di sini. Nah, Nggak tadi salah. tadi Muis jawab murid diminta untuk push up 15 kali. Itu maksudnya ke hukuman. Konsekuensi tadi ya? Oh, enggak tadi konsekuensi yang itu ya. Nah, Atau itu ternyata di hukuman ya? sini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret konsekuensi, membersihkan tumpahan itu konsekuensi. Nah, kita lanjut di sini. Aku bahas dulu deh yang ini. Kan kalau hukuman itu sifatnya itu mendadak gitu loh. Jadi pas anak membuat kesalahan kita langsung membuat suatu hukuman gitu. Kalau misalnya konsekuensi itu sebenarnya itu yang sudah disepakati bersama. Jadi anak itu misalnya gitu. Jadi tidak mendadak gitu ngasih hukumannya itu. Jadi misalnya itu kalau kamu terlambat 3 kali gitu kan, berarti nanti kamu dapat hukuman bukan dapat hukuman ya, dapat tugas misalnya suruh bikin apa gitu atau misalnya suruh ngapain. Nah, itu kan maksudnya anak itu sudah mengetahui kalau misalnya saya berbuat salah, berarti saya itu akan mendapatkan konsekuensinya seperti ini gitu. Jadi kalau hukuman itu dia dadakan. Oh, Jadi kamu terlambat gitu kan, sekarang perjanjian di awal gitu. seperti itu. Lanjut lanjut lagi, apa itu restitusi? Nah, kita bahas tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi itu menciptakan kondisi. Jadi anak itu bagaimana mereka saat membuat kesalahan itu, bagaimana bisa memperbaiki kesalahan mereka tersebut. Sehingga mereka bisa diterima kembali oleh kelompok mereka. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sebelum kita membahas ini, kita bahas dulu tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini itu kan ini kan disebutnya itu kan peraturan ya, sebenarnya ada namanya keyakinan gimana ya Masnya? Jadi kan di sini tentang kesehatan, tentang keamanan. Nah, itu kan tentang keyakinan kita ya. Kalau misalnya kita di jalan berarti kalau kita ingin selamat kita harus menggunakan helm. Terus kalau misalnya kalau kita ingin sehat saat COVID kemarin berarti kita harus menerapkan peraturan 3M. Itu sebenarnya adalah keyakinan kita tentang keamanan dan kesehatan. Sama halnya dengan keyakinan kelas. Nah, jadi kemarin itu saya membuat keyakinan kelas, di mana anak itu saya tanya, "Kelas yang kalian inginkan itu seperti apa?" Jadi di situ tuh anak bilang, "Saya ingin kelas yang bersih, saya ingin kelas yang teman-temannya tidak membuli saya." Nah, pada saat kita sudah tahu anak ingin kelas seperti apa, nah kita membuat keyakinan kelas tersebut. Misalnya kita harus saling menghargai sesama teman, kita harus menjaga kebersihan. Nah, itu keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini ada motivasi intrinsik, berarti motivasi yang ada pada diri sendiri. Nah, kalau misalnya motivasi intrinsik itu, dia itu lebih apa ya, lebih meyakini, jadi, tidak akan goyah gitu. Beda dengan halnya dengan motivasi ekstrinsik yang memang harus ada dukungan dari luar, misalnya dari penghargaan ataupun dari hukuman, itu namanya motivasi ekstrinsik.
Nah, di sini mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada gambar yang hijau sama yang putih. Nah, kira-kira yang mana Ibu Bapak? Menurut Ibu Bapak yang termasuk pada keyakinan kelas? Yang putih. Yang putih. Yang putih kesepakatan kelas. Yang putih. Nah, iya betul. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau yang sebelah kiri itu lebih ke peraturan sekolah ya. Iya, menjaga kebersihan. Heeh. Di sini ada ini motivasi ya mungkin dari. Nah, ini iya, ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau misalnya motivasi ekstrinsik itu kan contoh misalnya kita patuh pada peraturan karena kita nggak mau dapat hukuman. Contoh misalnya datang tepat waktu, misalnya jam 7, karena kalau misalnya nggak datang jam 7 berarti nanti kita dapat hukuman gitu. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Ada lagi yang mengharapkan imbalan. Misalnya, oh kalau misalnya saya datang tepat waktu, berarti nanti saya dapat pujian dari guru. Nah, itu namanya ekstrinsik. Tapi kalau misalnya menghargai diri sendiri, berarti memang, oh berarti memang saya harus datang tepat waktu karena memang sudah sadar gitu. Jadi di situ disebutnya dengan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Di sini ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi kebutuhan, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Mana ya? Lanjut lagi deh. Di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi menstabilkan identitas itu lebih ke dia itu memang berbuat tinggal 10 menit lagi. Terus tadi menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas itu lebih ke dia berbuat salah, tapi di sini itu kita memahami gitu, ternyata dia itu berbuat salah itu karena dia ingin mencukupi kebutuhan dia, karena kebutuhan itu kan kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan pengakuan, penguasaan. Nah, jadi dia itu ingin ingin mendapatkan semua kebutuhannya tapi dengan cara yang salah di situ. Jadi kita itu harus memahami gitu, anak itu salah itu karena apa gitu. Terus ada lagi validasi kebutuhan yang tadi saya bilang, anak itu berbuat salah itu pasti karena dia itu ingin memenuhi kebutuhan dia, antara kebutuhan kasih sayang, kebutuhan pengakuan, ataupun kesenangan dia gitu. Nah, di sini guru bisa berkata, "Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu?" Nah, ini saat anak membuat kesalahan. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Yang tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi di sini kita mengingatkan kepada siswa tersebut tentang keyakinan kelas yang sudah mereka yakini. Bisa guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, dan nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, udah selesai. Cepet banget. Iya, pokoknya gitu deh. Itu namanya budaya positif. Jadi budaya positif itu kan lingkungan yang positif ya. Jadi gimana ya, saat anak itu berbuat kesalahan itu, ya kita itu jangan jangan Langsung ngejudge ya. iya ngejudge. Jadi sebenarnya kita tuh ada 3 posisi deh, ada sebagai sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, terus ada lagi sebagai teman, lalu sebagai pemantau dan manajer ada 5. Yang pertama itu kita sebagai penghukum. Jadi anak itu membuat masalah, kita itu langsung menghukum dia gitu tanpa tanya, "Kamu kenapa?" gitu, tapi kita langsung menghukum.
Jadi kamu telat, silahkan kamu lari gitu. Kan kadang-kadang kita kayak gitu ya. Kita ngasih Betul, betul. hukuman ke anak di kelas. Yang kedua Realita. yang kedua itu kita sebagai pembuat merasa bersalah. Misalnya dia sudah berbuat masalah, "Kok kamu berbuat kayak gitu sih? Kamu nggak kasihan ya sama ibu? Kamu nggak kasihan nggak sama mama kamu? Kok kamu nakal sih? Kamu nggak kasihan mama kamu udah nyari uang, bapak kamu udah nyari uang." Nah, itu pembuat merasa bersalah. Nah, kita sering kayak gitu kan? Iya. Itu sebenarnya kurang baik ternyata kayak gitu. Jadi anak tuh ngerasa ngedown yang aku bilang kayak Iya, gitu. benar. Kalau yang penghukum itu justru anak itu jadi mendendam. Jadi mendendam sama kita gitu. Terus yang ketiga itu sebagai teman. Nah gitu. Jadi tolong bantu ibu ya. Nah jadi kita sebagai teman posisinya. Lalu ada lagi sebagai pemantau. Yang tadi aku bilang kita sudah membuat peraturan di kelas gitu kan. Sudah membuat keyakinan di kelas kalau misalnya anak itu membuat kesalahan kan pasti anak itu sudah mempunyai konsekuensinya. Nah, kita itu tinggal memantau gitu, oh anak ini sudah berbuat salah berapa kali gitu kan, itu namanya pemantau. Lalu yang terakhir itu sebagai manajer. Kalau manajer itu anak membuat salah, kita cari tahu dulu apa masalah dia gitu kan, kenapa dia berbuat masalah seperti itu gitu. Lalu kita itu mencari solusi bersama-sama bersama anak tersebut, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah anak tersebut. Misalnya anak itu, telat sekolahnya gitu kan, kan kita bisa tanya, "Kenapa kamu bisa telat?" Gitu kan. Terus nanti kita bersama anak tersebut mencari solusi bagaimana anak tersebut tidak terlambat lagi kayak gitu, itu namanya sebagai manajer. Nah, seperti itu. Berapa menit lagi sih? 5 menit lagi. Apa? Ada yang mau ditanya tidak, teman-teman? Atau ada yang mau ditambahkan? Ada yang nanya tidak? Bertanya? Silahkan. Bumut, Bu tambahin Is, bumut. Bu Mut, Bu Susan, Bu Anissa. Aku lagi ini sama Yusron ya, jadi aku idem. Idem. Bu Dia. Ada Bu Dia di sini ya. Aku keluarin dulu ya. Gimana sih ngeluarinnya? Stop share ya. Oh, Bu Dia udah keluar ternyata. Bu Susan, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada nih, idem. Idem udah. Suaranya kecil, Bu Eni. Oh, sama Kecil suara aku banget. kecil. Kecil banget emang. Nggak tahu di saya kali ya. Oh, gitu. Saya. Iya. Aduh, aku makasih banyak ya sama Ya, teman-teman keren yang banget. mau Untuk bantu. Ini juga aku nggak Iya. tahu ya materinya itu mungkin bikin bingung karena emang nggak ada ininya. Aku bikin PPT-nya dadakan gitu. Jadinya begitulah. Dan kalian yang belum ikut CGP, silakan ikut CGP. Benar-benar seru. Ini bukan hanya untuk guru ASN, tapi untuk kalian guru-guru juga bisa ikut partisipasi. Ilmunya banyak. Boleh di-share PPT-nya nggak, Bu En? Kita minta. Iya, mau minta bahan, Gwen. Boleh, nanti aku kirim ya. Sama materinya ada kok, bagus bener ini. Itu kuliahku kemarin tahu. Oh, tentang Iya, budaya makasih positif. Itu materi aku kuliah kemarin. Oh, Iya, tentang baru budaya penggerak positif. di materi. Ya, nanti aku share Kuliah. ya sama materi-materinya. Ada kok. Oke, makasih. Sukses Bu Eni ya. Iya, kayaknya udah ya, udah cukup ya. Banget. Udah aku sampaikan semua. Ya, aku tutup aja kali ya. Nah, cukup sekian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan sangat terima kasih, sangat banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada webinar yang sederhana ini. Mohon maaf kalau misalnya cara penyampaian saya kurang baik ataupun kurang jelas. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah dibantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.